sehebat-hebatnya manusia, suatu saat pasti akan kembali kepada Allah. Hartanya banyak, jabatannya tinggi, suatu saat akan kembali ke tanah. Makanya orang-orang tua kami kalau kita sholat sujud, kening kita, anggota badan paling mulia kita sujudkan di atas tanah, karena kita berasal dari tanah, akan kembali ke tanah. Makanya kan sunnah kalau siap menguburkan Bapak Ibu, orang-orang tua kami itu setelah kita menguburkan mayit, sunnah ambil tanah, kita taburkan 3 kali di atas kuburannya pakai doa minha khalaqnakum. Taburan pertama itu. Ini kalau bapak-bapak yang mau ngapal juga dicatatkan. Jadi kalau kita selesai menguburkan mayit, ya, sudah dikubur, sudah ditalkinkan, didoakan, mau pulang sunnah 3 kali ditaburkan tanah. Ada bacaannya itu ayat Quran. Taburan pertama minha khalaqnakum, dari tanah kalian diciptakan. Ambil lagi yang kedua, wa fiha nu'idukum, dan kepada tanah kalian kembali. Yang ketiga baru wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan dari tanah kalian akan dibangkitkan Allah di hari kiamat. Yang sedih ini, yang sedih anaknya tadi, mohon maaf Bu, ketika wafat muka ayahnya berubah menjadi hitam legam. Rupanya orang-orang tua kami, kalau orang mati atau kembali ke akhirat, itu sifat menutupi jasad. Beda kalau di dunia. Kalau di dunia jasad membalut sifat, jasad menutupi sifatnya buruk, sifatnya jelek, tapi dibalut dengan jasadnya. Hatinya busuk, hatinya kotor, tapi dibalut dengan jasad yang bagus. Karena di dunia sifat dibalut dengan jasad, sifat ditutupi dengan jasad. Nanti kalau wafat, kalau kita kembali ke akhirat, orang-orang tua kami itu terbalik. Sifat membalut jasad. Bagaimana sifat kita, Pak? Dibangkitkan Allah di akhirat begitu lagi. Mohon maaf, kalau sifat kita seperti ular, maka dibangkitkan di hari kiamat seperti ular. Karena di akhirat sifat itu yang membalut jasad. Wajahnya hitam legam, ayahnya padahal mukanya putih. Sedih dia, ya Allah. Ada apa dengan ayah itu? Ya Allah, ya Rabbi. Sambil doa, nangis, ngantuk Bapak Ibu. Ngantuk. Tertidur. Di antara jaga dan tidur itu tiba-tiba datang satu orang. Wah, sorban putih, wajahnya bersinar. Subhanallah. Pakai jubah putih, sorban putih, wajahnya bersinar. Kata pemuda tadi, enggak pernah aku melihat orang seganteng orang tersebut. Rupanya begitu datang orang pakai jubah putih, sorban putih, dari wajahnya bersinar. Disapu wajahnya Bapak Ibu, disapu wajah ayahnya. Berubah yang hitam jadi putih, bercahaya. Sebelum berangkat ditanya sama pemuda, ya, wahai pemuda, wahai hamba Allah, engkau siapa? Akulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada wajah yang lebih ganteng daripada wajahnya Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau Bapak Ibu mimpi Nabi jelek, itu bukan Nabi itu.
kok mimpi Nabi kok ireng lagi. Wah, bukan itu. Wah, Nabi ganteng. Tengok di selawat. Jamalan ma fis nain masyafid mislu ain. Jamalak, kegantengan Nabi gak ada duanya. Gantengnya luar biasa. Wajahnya itu bercahaya. Bahkan orang-orang tua kami, sinar tubuh Nabi ini lebih terang daripada sinarnya matahari. Kita jangankan di matahari, kalau saya nih berdiri, bayangan saya ada. Nih, lampu bayangan saya ada. Nabi Bapak Ibu, kalau terik matahari, Nabi di bawahnya, bayangan Nabi nggak ada. Bayangan Nabi nggak ada. Kenapa? Sinar tubuh Nabi, cahaya tubuh Nabi lebih terang daripada sinarnya matahari. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Akulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, engkau Rasulullah. Rupanya pemuda ini belum pernah mimpi dengan Nabi Muhammad. Man ra'ani fil manam, siapa yang melihat aku di dalam mimpi, fasayaroni fil yaqzah, sama melihat aku ketika jaga. Fa inna syaitan la yatamassalu bi, karena syaitan tidak bisa menyerupai wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Bapak Ibu, sebelum kita wafat minimal sekali saja kita bisa memandang wajahnya Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Nah, kata pemuda ini, ya Rasulullah, ini bapakku kenapa? Bapakku rajin sholat, rajin puasa, ini mau berangkat haji, kok wafat wajahnya hitam ya Rasulullah? Ada apa dengan ayahku ini? Padahal sholatnya rajin, Ramadan puasa rajin, ini mau berangkat haji, kok wafat wajahnya hitam? Apa jawab Nabi? Hati-hati orang tua. Ini sama-sama aja. Memang bapak rajin sholat, bapak mau rajin puasa, cuma ada satu dosa bapakmu. Apa? Bapakmu suka makan harta riba. Masya Allah. Bapakmu suka makan harta riba, maka waktu wafat wajahnya berubah menjadi hitam. Loh, kenapa kau datang berikan syafaat kepada ayahku ya Rasulullah? Apa jawaban Nabi? Iya, ada satu amalan bapakmu yang sangat istimewa. Setiap hari dia tidak akan tidur kecuali dia berselawat kepada sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Iya Bu, memang begini orang-orang kami. Kalau untuk amal agama jangan cari waktu lapang. Nek sempet lah. Nek sempet kapan sempatnya? Tiap hari ada kesibukan. Yuk selawatan lah, nek sempet lah. Dalam agama ini jangan cari waktu lapang. Waktu lapang ibadah, kalau enggak waktu lapang ya enggak boleh begitu. Untuk agama ini meluangkan waktu, melapangkan waktu, mengorbankan waktu, bukan mencari waktu luang. Waktu luang mana ada luangnya, sibuk terus. Untuk agama meluangkan waktu mesti dididik nafsu kita itu orang-orang. Saya setiap hari harus sekian selawat sama Nabi. Kalau nggak selesai, saya nggak akan tidur. Istiqomah mau. Pak, insya Allah nanti matinya husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jadi orang-orang kami Nabi menyebutkan, aina ma kuntum wasallu alayya. Dimanapun kalian berada, jangan lupa selawat kepadaku, sabda Nabi. Kenapa? Fa inna sholatakum tablughuni. Riwayat hadis ini, fa inna sholatakum tablughuni, karena selawat kalian itu disampaikan Allah kepadaku. Ini hadis loh yang meriwayatkan cucu Nabi Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Kalau kita selawat kepada Nabi, dilaporkan di hadapan Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Bahkan Bapak Ibu, Imam Sakhawi dalam kitabnya Al-Qaulul Bari, menyebutkan satu riwayat hadis bunyinya begini. Allah menciptakan satu malaikat. Jadi malaikat itu banyak orang-orang. Gak ada yang tahu jumlahnya kecuali Allah. Ada malaikat Bapak Ibu yang ditugaskan Allah semenjak diciptakan sampai nanti suatu saat tugasnya rukuk sampai hari kiamat. Ada malaikat yang tugasnya sujud sampai hari kiamat. Ada malaikat yang Allah ciptakan untuk bagikan rezeki. Ada satu malaikat dalam kitab Al-Qaulul Bari, Imam Sakhawi mengatakan bahwa ada satu malaikat yang Allah ciptakan khusus tugasnya nyampaikan selawat dari umat Nabi di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Bahkan teks hadisnya begini, ya Rasulullah, ini fulan ibni fulan, pakai ayahnya. Ya Allah, ya Rasulullah, ini fulana binti fulan, berselawat kepadamu ya Rasulullah. Nama kita dan nama orang tua kita disebut di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, fulan ibni fulan, fulanah binti fulan berselawat kepadamu ya Rasulullah. Ulama kita mengatakan Bapak Ibu, orang yang selawat sama Nabi hakikatnya berbakti kepada kedua orang tuanya. Kenapa? Nama orang tuanya disebut di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, waktu di hari kiamat kan pernah saya ceritakan dalam riwayat, waktu bingung kita mengharapkan isfa'lana lalana ya habibana, isfa'lana lalana ya Rasulullah, berikan syafaat kepada kami. Bagaimana Nabi bisa berikan syafaat kepada umatnya? Nabi nggak kenalnya itu dari banyaknya membaca selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan selawat kita di malam hari ini diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nama kita dilaporkan dan nama orang tua kita di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang orang tuanya masih hidup, mudah-mudahan dipanjangkan umur dalam ketaatan. Yang sudah wafat, mudah-mudahan dilapangkan Allah kuburnya, ditenangkan Allah kuburnya menjadi taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, sedikit orang-orang tua kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya bahas sedikit, kalau mayit sudah dikubur, sunnah tadi menaburkan tanah 3 kali. Ya. Bacaan pertama, minha khalaqnakum. Itu pertama. Jadi cukup kami nih. Cukup. Tak dulu, Ustaz komat kami, aku komat kami juga lah. Ini bocor kok. Ini bocor apa? Ada bacaannya, minha khalaqnakum. Tuh taburan pertama. Yang kedua, wa fiha nu'idukum. Taburan ketiga, wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Itu disebutkan dalam kitab I'anatul Talibin. Kemudian orang-orang kami dalam paham ahlu sunnah wal jamaah, ya, itu disunahkan talqin, Bapak Ibu. Ditalqinkan mayit di atas kubur itu hukumnya sunnah. Tapi kalau ada, mohon maaf, di daerah luar sana ada paham salafi, wahabi, itu nggak boleh bid'ah. Nanti wirid yasin nggak boleh bid'ah. Nanti kalau sholat tarawih baca subhanal malikil ma'bud, nggak boleh bid'ah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, nggak boleh bid'ah.
Dalilnya katanya nggak ada hadis Nabi waktu sholat tarawih itu baca selawat, nggak ada. Ya Allah ya Rabbi. Bapak Ibu, ada amalan yang pakai waktu, ada amalan yang nggak pakai waktu, kapanpun boleh. Kalau sholat ada waktunya, sholat duha ada waktunya, sholat witir ada waktunya. Ada amalan yang nggak pakai waktu, kapanpun boleh. Apa itu? Selawat, zikir, zikir setelah sholat boleh, boleh. Selawat waktu duduk di rumah boleh, boleh. Di antara sholat tarawih boleh, boleh. Tetap mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sholat subuh nggak pakai kunut, bid'ah. Nanti orang meninggal dunia nggak boleh takziah. Kenapa? Bid'ah. Nabi nggak pernah buat. Ya Allah ya Rabbi. Bapak Ibu, bentar. Suara. Bid'ah begini. Kita enggak mengkritik orang lain, tidak. Maksud saya biar kita ini yakin dengan amalan kita. Bid'ah itu yang enggak ada di zaman Nabi, bid'ah. Pokoknya enggak ada di zaman Nabi, bid'ah. Maka enggak boleh kunut, enggak ada zaman Nabi, bid'ah. Enggak boleh tahlilan, bid'ah, karena enggak ada di zaman Nabi. Begini, Bapak Ibu. Bid'ah itu ada dua. Ada bid'ah yang baik, ada bid'ah yang buruk. Enggak semua bid'ah salah. Ada bid'ah yang hasanah, ada bid'ah yang sayyi'ah. Contoh, mushaf Quran. Ibu-ibu punya mushaf di rumah, mushaf Quran. Bapak-bapak punya mushaf di rumah, Pak. Itu mushaf Quran itu bid'ah. Mushaf Quran itu tidak ada di zamannya Nabi Muhammad. Kita boleh cek dalam sejarah, dalam riwayat hadis. Bapak Ibu, di zaman Nabi itu Quran, mushaf Quran belum ada. Jadi kalau turun ayat Al-Quran disampaikan kepada para sahabat, dihafal. Maka rata-rata sahabat itu hafal Al-Quran. Rata-rata sahabat hafal Quran. Sayyidina Abu Bakar hafal Quran, habis Quran. Sayyidina Umar bin Khattab hafal Quran, habis Quran. Sayyidina Utsman bin Affan habis Quran. Sayyidina Ali bin Abi Thalib hafal Quran. Sayyidina Zaid bin Sabit hafal Quran. Rata-rata sahabat hafal Quran. Dari setiap rumah sahabat mengeluarkan para hufaz Al-Quran. Jadi kalau Quran turun disampaikan sahabat, dihafal sahabat, rata-rata sahabat hafal Quran. Jadi Quran belum ditulis. Wafat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wafat Nabi, orang-orang kami. Pengganti khalifah siapa, anak-anak? Pengganti khalifah setelah Nabi siapa? Khalifah pertama. Ayo siapa? Khalifah siapa? Pengganti Nabi? Khalifah Abu Bakar Siddiq. Nah, di zaman Abu Bakar Siddiq, Bapak Ibu, itu banyaknya orang-orang yang murtad. Muncul nabi-nabi palsu. Yang paling terkenal adalah Musailamah Al-Kazzab. Siapa namanya? Musailamah Al-Kazzab. Musailamah Al-Kazzab ini ngaku jadi nabi. Dia buat Quran tandingan. Kita punya Quran, Musailamah juga punya Al-Quran. Di Quran kita ada surah Al-Fil. Di Qurannya Musailamah Al-Kazzab ada juga surah Al-Fil. Kalau gitu kan, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Terus alam yaj'al kaidahum fi tadlil sampai habis. Kalau Qurannya Musailamah agak-agak mirip, Pak. Al-fil mal-fil wa ma adraka mal-fil.
lahu khurtumun tawil wa lahu zail wa batunuhu kabir. Agak-agak mirip lah kalau bahasa Arabnya. Kalau diterjemahkan al-fil gajah. Malfil, tahukah kalian gajah itu? Wama adraka malfil, tahukah kalian bagaimanakah bentuk gajah? Lahu khurtumun tawil, dia punya belalai panjang. Kemudian walahu zail, dia punya ekor. Wa batnuhu kabir, perutnya besar. Enggak kalah turun wahyu, kita sudah tahu kalau bentuk gajah seperti itu. Itu Qur'annya Musailamah al-Kadzdzab. Untuk membasmi ini, menumpas Musailamah al-Kadzdzab, ini pasukannya besar. Dikirimlah oleh sahabat Khalifah Abu Bakar Siddiq pasukan besar. Nama peperangannya peperangan Yamamah. Apa namanya? Peperangan Yamamah. Pasukan besar dikirim. Setelah perang Pak 70 sahabat yang hafal Quran syahid. 70 penghafal Quran wafat. Menghadaplah Sayyidina Umar bin Khattab kepada Khalifah Abu Bakar. Bahaya nih Khalifah. Perang wafat 70 penghafal Quran, perang lagi wafat 70 penghafal Quran, perang lagi wafat penghafal Quran. Lama-lama habis Quran habis. Kalau habis Quran hilang. Jadi maksudmu bagaimana Umar? Kita buat satu mushaf khalifah. Baru dimulai Bu, Pak. Dicatat di zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Diteruskan di zaman Sayyidina ditulis di zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Dilanjutkan di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Baru dibuat mushaf di zaman Khalifah Utsman bin Affan. Makanya Mushaf Utsmani karena baru dicetak menjadi satu mushaf di zaman Khalifah Utsman bin Affan. Berarti mushaf Quran juga bid'ah, tapi bid'ah yang baik, bid'ah yang bagus, bid'ah yang hasanah, mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini takziah nggak boleh 3 hari nggak ada dalilnya. Loh, saya sering sampaikan Pak di majelis takziah. Kenapa ada 3 hari? Kenapa 7 hari? Rupanya ada riwayat innal mauta yuftanuna fi quburihim sab'an. Mayit Bu, Pak, difitnah habis-habisan, disiksa begitu dahsyat 7 hari pertama. Ini kita rasakan nanti 7 hari pertama mayit masuk kubur, disiksa habis-habisan, difitnah habis-habisan. Makanu yastahibuna, adalah para sahabat senang kalau di 3 hari 7 hari buatkan sedekah makanan untuk bantu mayit tersebut menghadapi fitnah kubur. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kalaupun seandainya bid'ah 3 hari tadi kita kan nggak ngapa-ngapain. 3 hari baca tahtim, baca tahlil, sedekah, kemudian doa, insya Allah sampai pahalanya kepada mayit bermanfaat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sunnah talqin iza ja'al malakani muwakkalani bika. Kemudian orang tua kami disampaikan nanti kalau sebelum dikuburkan Bapak Ibu itu diusahakan kita boleh ambil tanah ya, atau tanah-tanah yang untuk bantalan mayit itu Bapak Ibu dibacakan inna anzalnahu fi lailatul qadar sebanyak 7 kali. Saya ulangi, kalau kita memang nggak bisa buat bantalan tadi, ambil tanah sedikit dari kuburan tadi dibacakan. Atau kalau memang kita di situ waktu membuat tanah bantalan tadi bacakan inna anzalnahu fi lailatul qadri sebanyak 7 kali. Pesankan orang kami, saudara kita wafat kita buat kitabnya soleh.
Dalam kitab I'anatul Talibin, saya bacakan orang tua. Anil Imami Taqiyuddin, daripada Imam Taqiyuddin, an walidihi, daripada ayahnya, anil faqih Abi Abdillah Muhammad Al-Hafiz, daripada Abi Abdillah Muhammad Al-Hafiz, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man akhaza min turabil qabri, siapa yang mengambil tanah kuburan ketika memakamkan mayit, menguburkan mayit, kemudian halaknya ketika mau dikuburkan, biyadihi, dengan tangannya, wa qara'a alaihi inna anzalnahu fi lailatul qadri sab'a marat, dibacakan inna anzalnahu fi lailatul qadri sebanyak 7 kali. Kita buat Pak, orang-orang tua kita, saudara-saudara kita buat, bacakan 7 kali. Kemudian waja'alahu ma'al mayyit, jadikan tanah tadi bersama mayit, atau fi kafnihi au qabri, baik di kapannya mayit atau di kuburnya mayit. Makanya kalau bantalan boleh dibacakan, atau kalau nggak sempat kita bacakan di bantalan, ambil tanah sedikit, bacakan, masukkan ke kubur tadi bersama mayit. Boleh di atasnya mayit, yang penting masuk ke kuburnya mayit bersama mayit. Apa jaminan Nabi? Siapa yang bacakan inna anzalnahu fi lailatul qadri sebanyak 7 kali, kemudian dimasukkan bersama mayit di dalam kuburnya, lam yu'adzib dzalikal mayyit bikum. Ini sabda Nabi, nanti insya Allah mayitnya tidak diazab dalam kuburnya. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka inilah pentingnya punya anak yang soleh dan solihah. Makanya dalam kitab tafsir Imam Ibnu Katsir, sahabat ini lagi cerita, kami sahabat cerita tentang bertambahnya umur. Kami bertambah umur. Sabda Nabi, orang yang bertambah umur itu bukan nominalnya bertambah, bukan. Yang awalnya 40 jadi 50, enggak. Karena semua kita punya jatah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang dimaksud bertambahnya umur, Allah berikan, Allah karuniakan keturunan yang solihin solihat, anak-anak yang soleh, anak-anak yang soleha, cucu-cucu yang soleh, cucu-cucu yang soleha. Nanti anaknya, cucunya, keturunannya doakan orang tuanya, doakan kakeknya, doakan neneknya, doakan nenek moyangnya. Walaupun ayahnya sudah meninggal dunia, emaknya sudah meninggal dunia, kakeknya sudah meninggal dunia, neneknya sudah meninggal dunia, karena cucunya, anaknya, keturunannya doa ngalir pahala sampai hari kiamat, hari mulia. Inilah makna panjang umur. Memang sudah wafat tapi pahala ngalir. Dari mana pahala tadi? Dari anak, cucu, keturunan yang solihin solihat. Jangan sampai lalai Bapak Ibu. Saya pesankan, kalau ada 5 Bapak anak kita, ya, satu jadi dokter, silakan. Satu jadi guru, jadi polisi, jadi tentara, jadi pengusaha. Satu jadikan ustaz, Bu, Pak. Satu jadikan hafiz Quran, satu jadikan hafizah. Ini yang nolong kita nanti di akhirat. Iya, minimal satu, minimal anak kita, cucu kita jadikan orang yang soleh. Pak Ustadz nggak ada lagi anak-anak, cari orang lain, biayai dia, bantu dia. Anak-anak kita ada anak yatim sebahagian, ada sebagian nggak mampu, bantu mereka. Kalau mereka jadi hafiz Quran, jadi ulama, ngalir pahala sampai hari kiamat. Mohon maaf Pak, orang hari ini, mohon maaf, orang tua ini seperti mobil pemadam kebakaran. Kalau nggak ada kejadian tenang aja,
Halah jenenge gak gelem piye. Halah cilik gak popo, gak popo kok ae cilik kok ae kok begitu besar rusak baru bingung. Begitu kena pergaulan bebas baru bingung. Baru kena narkoba baru bingung. Nangis jerit gak ada manfaatnya. Mumpung masih kecil bu, didik dengan agama, jadikan dia hafiz Quran, jadikan dia hafizo, jadikan dia ustad, jadikan dia ulama. Dia yang nolong kita nanti di akhirat. Ibu-ibu wafat tiap malam dia doa, ya Allah, ya Allah indah ya Rabbi firli wali walidayya. Tiap malam dalam doanya, warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini kayak mana mendoakan kita yang sudah wafat? Doakan diri sendiri gak sempat. Sholat pun enggak. Tiap hari maksiat. Puasa Ramadan enggak. Kayak mana mendoakan kita yang sudah wafat? Mimpi. Paling setahun sekali lah. Tahun sekali itu pun orang yang doakan. Ini kalau dia sholat tiap malam bu, Pak, ya Allah, ya Allah, orang tuaku ya Allah, terangi kuburnya nanti selawatan ya Allah, niatkan ya Allah, pahala selawat ayahku ya Allah, almarhum ibuku ya Allah, dia punya rezeki bu, aku sedekah ya Allah, ini ku hadiahkan pahala untuk almarhum ayahku ya Allah, almarhum ibuku, ngalir pahala sampai hari kiamat. Mudah-mudahan Allah berikan kita karunia keturunan yang solihin, solihat, amin ya rabbal alamin. Kita dan Bapak Ibu mohon maaf kalau ada kehilapan dan kekurangan. Yang benar datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, kehilapan dan kekurangan datang dari kebodohan kami pribadi. Kami mohon ampun kepada Allah, mohon maaf kepada orang-orang tua kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita tutup dengan doa orang-orang kami. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Wa laqad ashartu lina'ti man ansafu tuhjil quluba tuhayjul asjada. Amin ya Allah. والله قد أسدعني فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعاني ملي صفة ربنا وهدانا وجئت لنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا الواحد الأحد العلي إلهنا متوسمين بمن إليه دعانا مختاري وحبيبي وصفيه سيد الوجود به الإله حباني يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجل دعوانا أنكرنا يا غفرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا واستر بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قلم الحبيب خطانا علينا بفضلك منك طلعة أحمد في بهجة عين رضا ترعانا وارقد به في كل حال هب لنا وهب لمن ود ومن والانا والمسلمين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وسعيا في جمعنا نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجعناك بحق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر لنا سنة طه في لقاء الأرض واقمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات واصلحا عقبانا يا رب واجمعنا واهبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وهبا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وهبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى عليه صلى عليه بالمصطفى صلى عليه وآله ما هرقت له السبع وصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.